Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Siska AND. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu subscribe channel ini ya. Dan buat yang belum, boleh dong bantu tekan tombol subscribe-nya supaya kita bisa belajar setiap hari teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang to be. To be ini adalah salah satu hal penting dalam grammar ya, tapi kadang masih banyak yang suka bingung dengan to be. Sebetulnya apa sih to be itu? Jadi, to be adalah kata penghubung antara subjek dan predikat dalam bahasa Inggris teman-teman. Jika dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya atau tidak ada kata verbnya. Nah, seperti kita tahu ya, kalau dalam sebuah kalimat itu kan memang harus ada subjek dan juga predikat minimal supaya kalimat itu bisa berdiri. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada predikat atau tidak ada verb yang berfungsi sebagai predikat, verbnya kita ganti dengan to be teman-teman. Gitu. Sedangkan to be itu ada apa saja? To be itu ada dua, yaitu to be bentuk present atau sekarang dan juga to be bentuk past atau lampau. Nih yang aku tulis di papan ada to be present yaitu is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek he, she, it. Am digunakan untuk subjek I, sedangkan are untuk subjek they, we, and you. Lalu untuk to be past atau to be bentuk lampau ini cuma ada dua teman-teman, yaitu was dan juga were. Was dipakai untuk subjek he, she, and it, sedangkan were dipakai untuk subjek they, we, I, and you. Nah, kalau misalkan dalam suatu kalimat tidak ada verbnya atau tidak ada kata kerjanya, kita ganti dengan to be, nanti kalimatnya menjadi seperti ini. Subject plus to be plus object. Objeknya ini nanti bisa terdiri dari noun, adjective, adverb, ataupun verb ing ya. Langsung aja kita cek ke contohnya supaya nggak bingung teman-teman. Yang pertama ini contoh untuk to be yang diikuti dengan noun atau kata benda. Kata benda yaitu kata yang menunjukkan sebuah benda ya. Contoh kalimatnya ada I am a doctor. Aku adalah seorang dokter. She is a writer. Dia adalah seorang penulis. Next, yang kedua, ini contoh to be jika diikuti dengan adjective atau kata sifat. Adjective itu adalah kata yang menunjukkan sifat dari subjek ataupun objek ya. Contoh kalimatnya seperti ini. The food is delicious. Makanannya lezat. The cats are funny. Kucing itu lucu. Ini to be-nya ada is dan are, sedangkan adjektifnya ada delicious and funny. Next, ini contoh untuk to be yang diikuti dengan adverb atau kata keterangan, yaitu kata yang menunjukkan keterangan tempat ataupun waktu teman-teman. Contohnya, my friend is in her house. Temanku ada di rumahnya. We are in the summer now. Kita ada di musim panas sekarang. Adverbnya itu in her house dan juga in the summer ya. Ini contohnya, sedangkan to be-nya adalah is dan juga is. Next, to be yang diikuti dengan verb ing. Sebetulnya ini rumus present continuous tense teman-teman ya, yaitu tenses yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh kalimatnya, I am studying English now. Aku sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Selanjutnya kita bahas untuk to be lampau yaitu was dan were.
Ini adalah bentuk to be yang sudah dalam bentuk lampau ya. Yang pertama adalah to be was. Was ini dipakai untuk 3 subjek, yaitu he, she, dan it. Contoh penggunaannya dalam kalimat I was in the grandfather's house last night. Saya ada di rumah kakek tadi malam. Selanjutnya untuk to be were ini dipakai untuk 4 subjek, yaitu they, we, I, and you ya. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti ini teman-teman. You were a student in 2017. Kamu adalah siswa pada tahun 2017. Jadi kalimatnya menceritakan sesuatu yang sudah berlalu atau sudah dalam masa lampau teman-teman. Begitu ya. Sekian video kali ini teman-teman. Semoga materinya membantu ya. Terima kasih and see you again in the next video.